semuanya. Silakan untuk berdoa terlebih dahulu dan doa dipimpin oleh KM-nya Ananda Kianu, silakan. Sikap dimulai dua. Jangan sampai kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagi salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan dulu kembali. Baik, terima kasih untuk doanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, badanku, jiwaku, pikiranku, Baik, terima kasih. SMP 6? SMP 6? SMP 6? Bilbes? Oke, baik, terima kasih. Sebelum lanjut untuk pembelajaran hari ini, Bapak mau absensi dulu dan tidak akan disebutkan satu persatu. Baik, siapa aja yang tidak masuk hari ini? David aja Pak, sakit. David Sakit. sakit. Jadi hanya satu orang ya? Baik, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan ice breaking dulu. Biar belajarnya lebih semangat, biar tidak loyo. Kalian sudah sarapan belum? Sudah sarapan semuanya? Yang belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Tidak ada untuk kesiangan? Kenapa kesiangan? Jam 1 malam. Kenapa jam 1 malam tidurnya? Kan mau sekolah, jadi tidurnya jangan terlalu malam. Baik, kita akan ice breaking dulu. Berdiri semuanya. Ya, semangat. Siap, perhatikan gerakan Bapak. Ya, kita akan ice breaking melalui hitungan saja dari 1 sampai 5. Tentunya memakai gerakan. Perhatikan. 1, boleh diikuti. 2, tangan kirinya yang di depan. Lalu kemudian 3, tolak pinggang. 4, sekarang tangan kanan yang di depan. Konsentrasi. Lalu kemudian yang terakhir 5, di depan dada. Siap, paham? Paham? Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi 4, 5. Baik, tepuk tangan. Silakan boleh duduk kembali. Baik, anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah, belajarnya harus semangat ya, jangan loyo. Jangan istilah yang lainnya tidak bersemangat gitu ya. Jadi pembelajaran itu harus bersemangat, apalagi pagi-pagi seperti sekarang ini ya. Tadi kalian kan sudah sarapan, yang belum sarapan 1 orang katanya karena kesiangan. Jangan main TikTok terus ya, harus tahu waktu. Oke, siap? Siap. Oke. Bapak mau menanyakan pelajaran di minggu lalu yang sudah Bapak sampaikan dan kalian pelajari. Apakah ada kesulitan atau ada yang bisa menjelaskan pelajaran minggu yang lalu? Ya, Bapak. Baik, silakan. Jadi di pelajaran minggu lalu kami semua belajar tentang ilmu tajwid dan waqaf yang sebelumnya kita belum pelajari. Setelah itu kami bisa paham dan mengerti tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Oke, baik. Ada lagi? Saya Pak, Baik, silakan. saya juga menjadi lebih termotivasi agar saya bisa belajar membaca Al-Quran
dengan baik dan benar. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong. Kita hari ini akan membahas tentang hari akhir, di mana ada tujuan pembelajarannya. Tentunya kalian dapat menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Tentunya ada kematian, ada alam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, dan hari hisaban. Juga kalian bisa menceritakan atau menggunakan kata-kata sendiri, tentunya dengan jelas dan tegas. Kemudian kalian dapat menunjukkan contoh dari perilaku yang mengimani kepada hari akhir, alam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, hari hisab, dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari tentunya. Kemudian kalian dapat menemukan hikmah di mana beriman kepada hari akhir, alam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, dan hari hisab. Serta kalian dapat mengkomunikasikan menggunakan kata-kata sendiri dengan jelas. Lalu kemudian kalian dapat merancang seperti peta konsep kehidupan manusia, mungkin bisa dari lahir sampai meninggal, dan nanti konsep itu akan Bapak kaitkan, kalian pecahkan masalahnya, yang mana di bab ini Bapak akan membawa modul yaitu atau model PJBL, yaitu Project Based Learning ya. Di pertemuan kali ini Bapak akan melakukan eksperimen, yaitu membawa peralatan kopi, susu, air, di mana di sini akan dikaitkan dengan poin yang terakhir, yaitu membuat atau merancang peta konsep di mana manusia ketika lahir sampai meninggal. Nah, nanti kalian akan memecahkan masalah dengan konsep tersebut, dengan model tersebut, yaitu Project Based Learning. Baik, nanti kita akan eksekusi dengan eksperimennya. Tapi sebelumnya silakan untuk berkumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing. Baik, silakan berkumpul sesuai dengan kelompok minggu yang lalu yang sudah Bapak buat. Silakan mulai berdiri dan dirapatkan tempat duduknya. Menjelaskan dulu tentang pelajarannya, yaitu hari akhir, di mana hari akhir adalah hari terakhir bagi kehidupan seluruh manusia atau makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ya, tentu saja kita harus mempercayai kebenarannya. Baik, kaitannya dengan firman Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Ananda Arman bisa tolong dibacakan. Boleh berdiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Shadaqallahul adzim. Terima kasih untuk pembacaan Al-Qur'annya. Di situ kita lihat artinya, apakah hari kiamat atau hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Lalu kemudian, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Demikianlah untuk gambaran tentang hari kiamat. Semuanya boleh tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, kali ini Bapak akan melakukan eksperimen, dan sebelum berlanjut nanti kalian bisa mengemukakan apa yang akan Bapak lakukan. Boleh dilihat dulu ke depan. Baik, boleh ada yang mau menjelaskan sebelum dilanjut? Bisa angkat tangannya. Baik, semuanya mengangkat tangan. Ada yang mau duluan ke depan? Oke, silakan kelompok 5 boleh maju ke depan. Menurut saya, Pak, ini materinya berkaitan dengan hari akhir, Pak. Ya. Jadi ceritanya manusia itu jadi manusia. Ya. Terus berisi air netes, ceritanya manusianya nanti dicampur misalnya sama kopi,
dosa, terus kalau susu pahala. Oh gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup. Baik, tepuk tangan semuanya. Baik, setelah kopinya Bapak buka, ada yang mau kopi? Mau. Nanti setelah belajar kita minum kopi bareng-bareng ya. Kita lihat yang pertama tentunya gelasnya bening, kali ini juga bening. Ini bukan putih ya, tapi bening. Lalu kemudian yang gelas kedua Bapak akan tambahkan bubuk kopi tentunya. Lalu kemudian Bapak kocok. Apakah sudah berbeda warnanya? Sudah. Dan yang ketiga Bapak gunting dulu susunya. Lalu kemudian Bapak tumpahi sedikit ke air dan akan Bapak kocok juga. Nah, sekarang tugas kalian, silakan catat ketiga gelas yang berbeda warna airnya. Nanti boleh dipresentasikan setelah kalian beres dengan tugasnya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas ini yang sudah Bapak campurkan, yang tidak dicampur, yang sudah dicampur kopi dan susu. Boleh silakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Boleh? Kalau ini tuh satu kertas satu kelompok. Satu kelompok satu buku aja. Nanti kalian kan berdiskusi. Jadi hasilnya hanya satu buku nanti yang disampaikan. Ada yang tanya lagi? Baik, silakan kerjakan. Kita akan mengulas dulu ke tadi ya, asesmen awal yang Bapak tanyakan soalnya ke kalian. Mungkin Bapak akan menunjuk dari 2 kelompok. Untuk soal yang pertama Bapak kasih ke kelompok 2, lalu kemudian untuk soal yang kedua Bapak kasihkan ke kelompok 3. Boleh silakan ke depan untuk menjawab atau mempresentasikan hasil dari asesmen awalnya atau soal yang Bapak sampaikan ke kalian. Silakan. Adalah dalam kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Pasti akan ada akhirnya dan adalah zat yang maha adil, sehingga akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya jika di alam dunia. Silakan selanjutnya. Untuk jawaban soal kedua, manfaat ketika di dunia menjadikan lebih hati-hati dalam berbuat karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Hidup menjadi lebih tenang, lebih semangat dalam beribadah kepada Allah. Dilanjut manfaat ketika di akhirat karena termasuk orang beriman, maka termasuk manusia yang selamat dari siksa neraka. Baik, boleh tepuk tangan dong semuanya. Kita akan lanjut ke eksperimen yang sudah Bapak buat dan Bapak ingin mengetahui sejauh mana jawaban kalian tentang apa yang sudah Bapak tampilkan di sini. Boleh dari kelompok mana? Kelompok 4 boleh ke depan perwakilannya, dan juga dari kelompok 5 boleh ke depan perwakilannya. Silakan. Jadi setelah kami diskusi, hasil diskusi kami menyatakan bahwa gelas yang pertama ini, gelas dengan air yang jernih, itu menyatakan manusia tanpa dosa. Jadi sekitar bayi yang lahir sampai sekitar usia balita. Lalu yang di gelas kedua, gelas yang berisi air kopi, yaitu manusia yang mulai memiliki dosa sekitar umur 10 tahun, sekitar kelas 4. Lalu yang ketiga, yang terakhir, gelas yang berisi air susu, itu menandakan manusia dengan pahala. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong semuanya.
dari kelompok 5 untuk membuat presentasinya. Ya, setelah kelompok kami yang ahli, kelas tersebut mendefinisikan tentang hari akhir. Kelas pertama berisi air bening yang mendefinisikan manusia yang baru lahir, dan pada kelas kedua berisi air kopi yang mendefinisikan manusia yang banyak dosa, dan pada kelas ketiga berisi air susu yang mendefinisikan manusia yang banyak pahala. Baik, terima kasih tepuk tangan tolong semuanya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, terima kasih untuk yang sudah presentasi barusan ke depan. Dan bagus sekali, luar biasa jawabannya sudah mendekati baik gitu ya. Kalau nilai itu sudah 85 sampai 90 kurang lebih seperti itu. Boleh kita ambil. Oke, baik, sekarang Bapak akan jelaskan untuk kesimpulannya untuk lebih lanjutnya. Betul tadi juga yang sudah kalian sampaikan bahwa ini gelas yang bening, diisi air yang bening, tetap kondisinya bening. Jadi ini menggambarkan manusia tadi sebagaimana ada di pembelajaran bahwa ini adalah menggambarkan manusia yang baru dilahirkan oleh seorang ibunya ke muka bumi ini. Tentu saja tidak ada dosa, ya mungkin kurang lebih sampai balita sampai 5 atau 6 tahun. Nah gambarannya seperti itu. Lalu kemudian untuk yang eksperimen kedua yaitu gelas yang sudah diisi air bening tapi ada campuran aplikasi kopi gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa anak ini sudah melakukan perbuatan dosa. Biasanya dilakukan mulai anak bisa berpikir, berbicara mulai kelas 5 atau kelas 6 SD. Ketika ada tugas misalkan perintah dari sekolah, anak-anakku besok bawa uang 10.000 ya. Lalu kemudian anak ini berkata ke mamahnya atau ke ayahnya di rumah, katanya minta uang 12.000, padahal dari sekolah dimintanya 10.000. Nah ini berarti tidak jujur ya. Kejujuran ini akan membuahkan dosa. Nah, makin banyak yang dilakukan, makin banyak berbohong, makanya dosanya akan makin banyak. Kemudian air aplikasinya ini juga akan semakin hitam. Ya, boleh Bapak contohkan lebih lanjut. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi makin banyak kita berbohong, makin banyak kita berdusta, kita berbohong kepada teman, kepada guru, kepada siapapun, kepada orang tua, maka ini adalah dosa yang makin lama makin menumpuk. Nah, untuk yang ketiga, ini air yang tadinya bening lalu kemudian diaplikasikan dipakai susu, maka ini adalah sebuah perbuatan tadi yang dilakukan dosa, kemudian ini membuahkan pahala seperti baca Quran, seperti ibadah, seperti puasa, dan juga salah satunya kita percaya kepada hari akhir, maka itu akan membuahkan pahala. Yang jadi pertanyaannya di mana, Pak? Yang jadi pertanyaannya di sini. Bisakah air yang sudah hitam atau orang yang banyak dosa, bisakah ini dibersihkan lagi? Bisa. Caranya bagaimana? Bertaubat. Terima kasih. Ada lagi? Yang lain tadi Bapak sampaikan, baca Quran cukup sekali nggak? Sholat cukup sekali nggak? Beribadah cukup sekali nggak? Ya, makanya berkali-kali untuk membersihkan dosa. Caranya bagaimana? Caranya boleh lihat di sini. Ditambahin airnya. Nah, ketika ini kita berbuat yang baik, kita baca Quran tidak cukup sekali, kita sholat juga tidak cukup sekali, kita ibadah juga tidak cukup sekali, sama saum juga atau puasa tidak cukup satu kali, maka terus kita beribadah, maka terus kita mencari pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang ada di tubuh kita ini akan berkurang. Sudah kelihatan hasilnya? Oke, baik. Terus kita selagi diberikan kesempatan hidup oleh Allah dan kita percaya kepada hari akhir bahwa kita akan dipanggil oleh Allah, maka selama itu ketika kita dikasih umur oleh Allah, kerjakan ibadah apapun yang diperintahkan, jauhi larangan yang dilarang oleh Allah, maka kita akan bening kembali. Tapi harus diingat ya, bahwa tidak sebening yang semula. Kenapa? Karena ada sisa kerak-kerak dosa yang masih menempel di tubuh kita. Jadi tidak akan sebening seperti yang gelas pertama, karena ada bekas
kurang jujur, suka berbohong, mungkin bisa orang yang kurang bertanggung jawab itu bisa mencuri barang orang lain. Maka ketika kita ibadah pun tetap ada kerak-kerak yang menempel di pinggirnya. Maka itu akan siksaan yang akan didapatkan, tapi tidak berat. Kenapa? Karena sudah banyak perbuatan ibadah yang kita lakukan. Baik, setelah mengaplikasikan ini, siapa yang mau mengambil atau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kali ini? Baik, silakan Anda Giano. Setelah saya belajar materi hari ini, kesimpulan yang saya ambil adalah iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang sangat penting dalam Islam. Ini berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat nanti dunia akan berakhir dan semua manusia akan dipertanggungjawabkan atas ibadahnya. Ada beberapa tanda yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya kerusakan moral. Pertama, kemaksiatan adalah kejahatan dan kerusakan ekonomi. Yang kedua adalah munculnya tanda-tanda besar seperti keluarnya binatang lata dari bumi, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan dong. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Oke, kalau Bapak bilang selamat pagi, berarti tepuk tangan 1. Kalau selamat siang 2. Kalau selamat sore 3. Kalau selamat malam siap? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha. Waktunya Bapak doakan semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi doa yang paling dan terbaik untuk kedua orang tua kalian. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi untuk pembelajaran hari ini. Kita baca doa majlis bersama-sama biar pembelajaran hari ini barokah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.